Inter Milan dikabarkan menawarkan gelandang Giovanni Fabian kepada Udinese sebagai bagian dari kesepakatan transfer Lazar Samardzic. Menurut Corriere della Sera, yang melaporkan bahwa Inter berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangan Samardzic, dengan mengajukan proposal yang menggiurkan. Pasalnya, Inter tidak sendirian dalam perebutan mantan bintang muda RB Leipzig itu. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, Napoli juga tertarik dengan jasa Samardzic. Inter akan menambahkan Giovanni Fabian ke dalam paket proposal dengan menggunakan pemain muda menjanjikan itu sebagai alat tawar-menawar untuk mengamankan jasa Samardzic. Hal ini akan memungkinkan La Beniamata dalam menurunkan harga yang diminta untuk sang pemain. Fabian sendiri baru saja menyelesaikan masa peminjaman yang luar biasa di Regina, yang diyakini akan membuat Udinese tertarik. Bintang muda Italia usia 21 itu telah kembali ke skuad Simone Inzaghi setelah berakhirnya masa pinjamannya di Regina. Namun, Fabian sepertinya tidak akan bertahan di Appiano Gentile untuk musim depan karena segera dilepas sebagai alat barter atau pinjaman. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella dikabarkan akan menjadi incaran utama Manchester City jika pada akhirnya mereka menjual Bernardo Silva. Seperti yang dilaporkan Tutto Mercato Web, Citizens mungkin akan berpisah dengan Bernardo Silva, di mana PSG bersedia merogoh kocek 100 juta euro untuk jasa sang pemain. Jika hal itu terjadi, maka akhirnya Barella akan menjadi target utama Man City. Laporan mengklaim bahwa Pep Guardiola akan mendukung langkah tersebut. Juru taktik asal Spanyol itu mengapresiasi kualitas Barella meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dengan Silva. Bernardo Silva adalah playmaker dengan keterampilan teknis yang luar biasa, sedangkan Barella adalah gelandang box-to-box yang berkontribusi pada tujuan tim di seluruh lapangan. Terkait valuasi, sumber tersebut meyakini bahwa Inter akan meminta angka yang mirip dengan harga yang Arsenal berikan pada Declan Rice. The Gunners membayar sekitar 120 juta euro untuk mengontrak mantan kapten West Ham tersebut. Jumlah itu mustahil ditolak Inter di tengah kesulitan keuangan saat ini. Romelu Lukaku dikabarkan kembali mencoba menjalin komunikasi dengan Inter Milan setelah dianggap pengkhianat karena ulahnya yang mengadakan pembicaraan dengan Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, Lukaku baru-baru ini menghubungi Inter untuk mencoba membuka kembali pembicaraan transfer karena Juventus tidak dalam kondisi siap untuk mengontraknya di musim panas ini. Saga transfer striker Belgia berusia 30 tahun itu telah mendominasi berita utama dalam beberapa pekan terakhir. Seperti diketahui, Inter telah menghabiskan waktu selama berminggu-minggu untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan Chelsea, tetapi kemudian memutuskan untuk membatalkan setelah Lukaku ketahuan membuka pembicaraan transfer dengan Juventus yang notabene musuh bebuyutan Inter. Hari ini Gazzetta merinci situasi Lukaku yang telah membuat langkah mengejutkan untuk bisa kembali ke Inter. Sang striker membuka kembali pembicaraan dengan klub setelah menyadari peluang kecilnya untuk bergabung dengan Juventus. Seperti diketahui, Lukaku tidak bisa pindah ke Juventus sampai Dusan Vlahovic dijual. Dengan demikian, kini hanya menyisakan Liga Arab Saudi sebagai satu-satunya tujuan yang memungkinkan bagi Lukaku. Merasa belum siap ke Timur Tengah, Lukaku pun memberanikan diri menghubungi Inter, berniat membuka peluang kembali ke pangkuan Nerazzurri. Namun, Inter langsung menutup pembicaraan dengan Lukaku dikarenakan mereka tidak tertarik lagi untuk menjemput pemain berusia 30 tahun itu. Inter kini lebih fokus pada target lain, seperti Folarin Balogun dari Arsenal dan Alvaro Morata dari Atletico. Lukaku kini berada dalam posisi yang sulit mengingat Chelsea dan Inter tidak lagi menginginkan jasanya. Di sisi lain, Juventus pasti tidak mengontraknya dan dia tidak tertarik untuk pergi ke Arab Saudi. Inter Milan telah menyelesaikan penjualan kiper Andre Onana ke raksasa Liga Premier Manchester United. Setan Merah mengkonfirmasi kedatangan pemain berusia 27 tahun itu ke Old Trafford dalam pengumuman resmi setelah satu musim membela Inter. Saga transfer berakhir dengan Manchester United telah mendapatkan target mereka. Setan Merah dan Nerazzurri telah terkunci dalam negosiasi serius untuk transfer Onana selama beberapa minggu terakhir. Inter tentu tak ingin melepas ex-kiper Ajax berusia 27 tahun itu pergi tanpa bayaran besar.
Namun, United bersikeras untuk membeli Onana, dan akhirnya membuat tawaran yang membuat Inter senang. Semua laporan menunjukkan bahwa United telah setuju untuk membayar Inter dengan harga total sekitar 55 juta euro untuk kiper Kamerun tersebut. Onana hanya mencatatkan 41 penampilan di Inter musim lalu, namun sang kiper jelas tidak kekurangan pengaruh selama 12 bulan tersebut. Bayern Munchen dilaporkan telah menghentikan transfer Yann Sommer ke Inter karena mereka kesulitan menemukan penggantinya. Seperti diketahui, Munchen berharap untuk mengontrak Giorgi Mamardashvili dari Valencia sebagai pengganti Yann Sommer. Namun menurut Sky Sport via FC Internews, pembicaraan antara Munchen dan Valencia kini telah kandas. Dengan demikian, Mamardashvili dipastikan tidak akan bergabung dengan raksasa Bavaria. Alhasil, Munchen pun memutuskan untuk menunda transfer Sommer ke Inter guna mencari solusi. Hal ini membuat Inter berada di posisi yang sulit, mengingat mereka telah resmi berpisah dengan Andre Onana yang bergabung ke MU dalam beberapa jam sebelumnya. Inter juga telah kehilangan jasa kapten legendaris Samir Handanovic yang kontraknya habis pada akhir musim lalu. Nerazzurri berharap bisa mengamankan tanda tangan Sommer jelang tur pramusim di Jepang mendatang. Oleh karena itu, masih akan dilihat apakah Inter dan Munchen akan mampu menyelesaikan simpul tak terduga ini dalam beberapa hari ke depan. Jika tidak, maka Inter harus mencari solusi alternatif. Direktur Shakhtar Donetsk dilaporkan telah mendarat di Milano untuk mengadakan pembicaraan penting dengan Inter mengenai masa depan Anatoli Trubin. Menurut Corriere dello Sport, Nerazzurri berpacu dengan waktu karena mereka berharap untuk merekrut setidaknya satu penjaga gawang baru sebelum terbang ke Jepang. Inter telah menjual Andre Onana ke Manchester United dan Samir Handanovic juga telah pergi setelah kontraknya habis. Hal ini membuat pelatih Inter Simone Inzaghi hanya memiliki Filip Stankovic dan rekrutan baru Raffaele Di Gennaro. Oleh karena itu, manajemen Inter sangat ingin mendatangkan penjaga gawang terbaik secepat mungkin, di mana Inter ingin menambahkan Trubin ke dalam skuad Inzaghi. Dengan demikian, Inter dan Shakhtar akan berupaya untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam pembicaraan mereka yang akan segera dilakukan. Inter Milan dan Atletico Madrid masih berjuang untuk membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi Alvaro Morata. Menurut Gazzetta dello Sport, kedua klub mengadakan pembicaraan lebih lanjut pada hari Rabu kemarin untuk mencapai kesepakatan namun mereka tetap menemui jalan buntu. Laporan menjelaskan, Inter pada prinsipnya sudah memiliki kesepakatan dengan sang pemain mengenai hal-hal pribadi. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk menurunkan harga yang diminta Atletico. Seperti diketahui, Simone Inzaghi lebih memilih merekrut Alvaro Morata daripada target lain yang telah direncanakan pihak klub. Saat ini, Inter telah menawarkan 15 juta euro yang akan dibayarkan dalam 3 kali cicilan. Namun, Atletico bersikeras dengan harga 21 juta euro. Inter menilai angka tersebut sangat berlebihan mengingat kontrak sang pemain akan habis pada musim panas tahun depan. Oleh karena itu, Nerazzurri mungkin harus mencari profil lain jika gagal memperkecil jarak dengan Atletico Madrid terkait valuasi sang pemain. Tujuan berikutnya adalah striker Arsenal Folarin Balogun yang menikmati musim lalu yang luar biasa dengan status pinjaman di Stade Reims. Klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Shabab sedang bersiap untuk mengajukan tawaran terhadap striker Inter Milan Joaquin Correa. Menurut Sport Italia, yang melaporkan bahwa klub dari Arab tersebut akan segera melakukan negosiasi transfer untuk Korea, di mana Inter juga akan bersedia mendengarkan tawaran untuk sang striker. Sejauh musim panas ini, Fenerbahce telah menunjukkan minat untuk mengontrak Korea, namun sang pemain menolak untuk pindah ke Turki. Sementara itu, dua klub Premier League yakni West Ham United dan Everton dikabarkan menunjukkan minat tentatif. Namun, hal itu tidak pernah terwujud dalam tawaran nyata apapun untuk sang striker. Laporan menjelaskan, tawaran untuk Korea akan segera datang dari Liga Pro Arab Saudi. Awalnya, Korea terlihat tidak bersedia mendengarkan tawaran dari klub-klub Arab dikarenakan dirinya masih ingin bertahan di sepak bola Eropa.
Namun, sang striker dilaporkan telah mengubah pendiriannya dan akan mempertimbangkan tawaran dengan gaji tinggi. Laporan mencatat, Al-Shabab akan segera tiba untuk menguji tekad Korea dan Inter.